Nah, yang di sini itu terdapat sekitar 16 tulang. Nah, untuk garis yang kedua ini, letak tulangnya ia berada dari pangkal kepala hingga bagian pertengahan. Dari pertengahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat youtuber dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Daimi Channel. Baik, pada pagi hari ini di sini sudah ada bersama saya, yaitu karang ikan bandeng atau nama latinnya berupa Chanos chanos. Nah, ini bandeng mau diolah apa? Nah, mungkin teman-teman pada dasarnya sudah tahu nih, ikan bandeng adalah ikan yang paling banyak habitatnya di Indonesia. Nah, dan juga paling banyak dijual di pasaran. Namun, satu hal yang membuat bandeng ini terbelakang. Kenapa? Karena bandeng ini harganya murah, tapi memiliki tulang yang sangat banyak, sehingga terkadang masyarakat sangat sulit untuk mengkonsumsinya karena biasanya orang-orang sih pada takut misal ketulangan ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana proses cara mencabut tulang. Nah, teman-teman juga perlu diketahui, satu ekor bandeng ini itu menghasilkan tulang sebanyak 164. Baik, 164 itu terbagi menjadi dua, yaitu 82 dan 82. Maksudnya 82 sebelah sisi kanan dan 82 di sebelah sisi kiri. Jadi kalau digabungkan menjadi 164. Nah, letak-letaknya di mana saja nanti akan saya tunjukkan. Baik, tahap-tahap dalam proses pencabutan duri bandeng ini, yang pertama tentunya nanti sisinya ini akan kita buka, ya kan? Terus kita akan membuang isi perut dan insangnya dengan cara terlebih di fillet secara butterfly atau di fillet menjadi dua, ya seperti itu. Nah, terus dalam hal proses melakukan pencabutan duri ini, alat-alat apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, bahan yang harus kita siapkan itu adalah ikan bandengnya. Kalau saran saya sih, ikan bandeng yang ingin teman-teman cabut tulangnya itu jangan size-nya terlalu kecil. Minimal standarnya seperti ini, yang berukuran sebesar 1 jengkal jari, ya seperti ini. Karena kenapa? Kalau semakin kecil takutnya nanti tulangnya semakin rawan. Jadi ketika teman-teman ingin mencabut tulangnya bisa mudah sangat putus. Jadi semakin besar ikannya semakin bagus karena tulangnya sudah mulai mengeras dan enak pada saat teman-teman melakukan pencabutan duri tulang bandeng. Oke, yang pertama adalah ikan. Di sini ikan kami beli tadi di pasar sekitar 12 ekor. Nah, terserah teman-teman. Terus yang kedua, di sini ada talam sebagai wadah ikan yang kita simpan, mangkuk yang sebagai wadah tempat air nantinya yang kita isi sebagai tempat menaruh sisa-sisa tulang yang sudah kita cabut. Yang ketiga maksud saya, ini ada alat talenan, ada sendok sebagai penyisik, gunting sebagai menggunting tulang-tulang yang kecil, pisau sebagai alat untuk memfilet ikannya, dan yang paling terpenting di sini adalah pinset. Nah, pinset yang saya gunakan ini berbentuk gunting, ya. Jadi mungkin teman-teman tahu, mungkin kalau sering ke rumah sakit pasti sering melihat alat ini. Nah, alat ini biasa digunakan sebagai alat untuk bedah. Nah, namun di sini kita gunakan sebagai alat untuk mencabut. Nah, bagaimana proses kerjanya? Seperti teman-teman lihat di pinset ini, dia memiliki gerigi-gerigi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk menjepit si tulang bandeng. Jadi nanti kita akan masukkan, kemudian kita kancing. Nah, di sini pinsetnya juga memiliki kancingan seperti ini untuk menjepit si tulang. Kemudian kita putar searah jarum jam dan kita tarik secara perlahan. Nah, tipsnya untuk mencabut duri tulang ini, teman-teman, yang pertama ya pastinya harus terus selalu berlatih. Kenapa? Karena proses pencabutan ini kita lakukan secara manual, jadi tidak menggunakan mesin dan tidak hanya menggunakan pinset ini. Jadi kalau teman-teman mungkin yang baru pemula, yang mungkin daging ikannya bisa hancur, karena teman-teman pada tahap awalnya harus mengetahui di mana sih letak-letak tulang bandeng ini berada, ya kan.
yang tadi saya sampaikan. Di masing sisi ada 82 dan di sebelah masing sisinya lainnya ada 82 ya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam tahap penyisikan ikan. Oke, ayo ikuti terus videonya. Oke teman-teman, sebelum kita mengerjakan proses pengolahan ikan bandeng tanpa duri ini, kita terlebih dahulu menggunakan peralatan kita ya, sehingga produknya lebih terjaga kualitasnya. Yang pertama kita gunakan sabun tangan karet ya. Kita menggunakan sabun tangan biar selain menjaga kualitas ikan, biar tangan juga tidak terlalu berbau, karena sifat dari ikan ini memang agak menempel di kulit teman-teman. Nah, untuk sarung tangan ini teman-teman bisa beli di apotek-apotek terdekat ya, biasanya di apotek banyak dijual. Nah, yang kedua kita menggunakan celemek atau apron biar baju kita tidak kotor pada saat mengolah, karena takutnya pakaian yang kita gunakan terciprat baik itu darah maupun aroma dari si ikan. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu penyisikan dan mengeluarkan isi perut dan insang. Come on. Nah, ini tadi alat-alat yang sudah kita siapkan, kita simpan dahulu. Nah, di sini proses penyisikannya saya menggunakan suatu wadah ya. Suatu wadah berisi air, kemudian ikan yang kita ambil kita masukkan ke dalam air. Nah, di sini penyisikannya saya tidak melakukan di luar ruangan, maksudnya tidak di luar terbuka seperti itu, namun kita menyisiknya di dalam air. Tujuannya untuk apa? Biar pada saat kita sisik, si sisik ini tidak terlempar, karena sifat dari sisik bandeng ini sangat tipis dan sangat mudah untuk terlempar. Takutnya nanti akan mengotori ruangan pada saat kita itu. Jadi kita sisiknya di dalam air seperti ini. Nah, jadi si sisiknya tidak mudah untuk terlempar-lempar, dia akan langsung tergenang di dalam air. Nah, seperti ini ya kan, dan hasilnya juga sudah sangat bersih sekali. Nah, proses penyisikannya teman-teman bisa lakukan mulai dari pangkal ekor secara berlawanan ya, jangan dari kepala, karena kalau dari kepala itu tidak berlawanan dengan sisiknya tapi searah. Nah, jadi untuk mempermudah teman-teman silakan sisik dari pangkal ekornya, karena berlawanan dari sisiknya sehingga sisik sangat mudah terlepas. Oke, tahap selanjutnya karena ikan sudah kita sisik, kemudian kita akan membersihkan sirup-sirupnya terlebih dahulu. Nah, ini semua kita potong biar ikannya kelihatan lebih rapi. Untuk ekor kita potong setengah aja. Nah, setelah itu kita filet. Nah, kunci keberhasilan dari filet yang pertama, pisaunya harus betul-betul tajam. Nah, proses pemfiletannya itu kita mulai dari pangkal ekor sebelah kanan ya, tergantung sih, karena saya tangan kanan jadi saya harus mulai dari sebelah kanan. Kita iris melintang seperti ini, kemudian kita masukkan ujung pisau dan iris. Proses memfilitan ini juga berpengaruh terhadap tekstur dari si ikan. Jadi lebih bagusnya ketika teman-teman ingin memfilet,
nanti proses pemfilitannya ini pisau ini akan mengenai si tulang ini. Nah, itu menandakan bahwasanya betul-betul daging si ikan terkikis oleh pisau. Nah, kemudian kita belah kepalanya begini ya, kemudian kita buka. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ambil isi perutnya, kemudian kita simpan di wadah yang secara terpisah. Usahakan pada saat ini jangan sampai empedunya pecah, karena kalau sampai empedunya pecah nanti akan berpengaruh terhadap aroma dan rasa pada si daging ikan. Kemudian kita ambil insangnya, dicabut. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan tulang tengah pada si ikan ini yang berada ini nih. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita patahkan dari pangkal ekor seperti ini. Nah, kelihatan kan sudah patah. Kemudian kita mengambil pisau yang tadi, terus kita cungkil bagian bawahnya seperti ini, kemudian kita iris. Nah, usahakan irisnya mata pisau ini ke arah atas, jangan ke bawah, karena kalau ke bawah nanti dia akan mengiris daging dan menyebabkan si daging banyak terbuang. Nah, posisikan pisau mengarah ke atas. Kemudian setelah sudah melewati beberapa irisan, pegang jepit dengan jari telunjuk dan ibu jari jempol, kemudian kita iris ke arah depan. Nah, kemudian setelah sampai di pangkal kepala, kita cabut, tarik ke atas. Nah, tulang sudah terlepas dan tidak terlalu banyak daging yang terikut. Nah, kemudian karena tadi bekas dari irisan itu menyebabkan adanya tulang bagian punggung yang masih tersisa. Nah, bagaimana caranya? Kita iris terlebih dahulu, kemudian kita gunting dengan menggunakan gunting. Nah, oke. Nah, setelah itu karena dagingnya penuh dengan darah, kita bilas dengan air mengalir sampai betul-betul bersih. Nah, kita cuci sampai bersih, sampai tidak ada lagi tersisa-sisa darah dan isi perut yang masih menempel. Nah, jika sudah seperti ini, ikan bandengnya sudah siap untuk dicabut. Nah, kemudian kita lipat kembali dan kita sisihkan ke talenan atau wadah yang sudah kita siapkan. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses pencabutan tulang. Nah, ini adalah tahap yang paling utama dimana dalam hal proses pengolahan bandeng cabut duri. Jadi ini tadi ikan yang sudah kita sisik, kita siangi dan kita bersihkan sampai sebersih ini ya, sesuai dengan tahap sebelumnya tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita siapkan talam yang sudah kita siapkan, terus kita letakkan di atas talam ini. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman di mana sih letak dari si tulang bandeng itu. Nah, seperti teman-teman yang lihat, nah di daging bandeng ini ya, itu terletak sekitar 82 tulang, baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri ya. Nah, di mana saja letaknya? Nah, teman-teman perlihat yang ini. Nah, ini ada garisan ya, garisan satu sampai dari pangkal kepala sampai ke pangkal ekor ya. Terus di sini juga yang di tengah ada garis dari pangkal ekor hingga pangkal kepala. Nah, di belakang ekor juga ini juga ada garis, namun dia tidak sampai di pangkal kepala, dia hanya sampai di bagian tengah sini. Nah, terus di garis pertama ini kita sebutannya garis 1, garis kedua, dan garis ketiga ya. Di garis pertama ini itu terdapat sekitar 42 tulang ya, terdapat 42 tulang. Nah, yang di sini itu terdapat sekitar
16 tulang. Nah, untuk garis yang kedua ini, letak tulangnya ia berada dari pangkal kepala hingga bagian pertengahan. Dari pertengahan ini hingga ke pangkal ekor itu tidak memiliki tulang. Saya ulangi, untuk garis yang nomor 2 itu memiliki tulang sejumlah 16. Dimulai dari pangkal kepala hingga ke bagian tengah. Untuk dari tengah hingga ke belakang ini itu tidak memiliki tulang. Dan untuk garis yang ketiga, ya, ini juga memiliki sebanyak 16 tulang. Ya, dimulai dari pangkal ekor hingga bagian tengah. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengingat, gampang saja. Untuk garis 1, jumlah tulang itu full dari pangkal kepala hingga pangkal ekor. Untuk garis yang kedua, dari pangkal kepala hingga bagian tengah. Untuk garis yang ketiga, dari pangkal ekor hingga ke bagian yang tengah. Nah, cukup mudah kan? Nah, letak tulangnya di mana? Letak tulangnya dia berada di dalam daging. Nah, terus di bagian luar sini juga, bagian perut terdapat tulang. Nah, untuk bagian perut ini juga terdapat tulang bagian luar. Nah, ini merupakan tulang sisa dari tulang tengah yang kita buang tadi, yang kita potong sebelum proses pemfiletan dan proses pembuangan tulang tengah. Nah, ini adalah tulang-tulangnya yang terputus karena sayatan dari pisau. Nah, jadi sebelum kita mengeluarkan tulang di bagian dalam daging ini, kita harus mengeluarkan tulang bagian luar terlebih dahulu. Nah, baik. Untuk prosesnya kita mulai. Nah, untuk prosesnya ini teman-teman bisa mulai dari mana saja, baik yang sebelah kiri dari saya maupun sebelah kanan ini. Ya, tergantung. Kalau saya sih biasanya saya mulai dari kiri. Kenapa? Karena gampang proses pencabutannya. Nah, tahapan proses pencabutan yang pertama, kita ambil tangan kiri kita ini, kita letakkan di bawah dari si bandeng ini. Nah, modelnya seperti ini. Terus tangan kanan ini memegang pinset seperti ini. Nah, karena di sini tulangnya ini kelihatan, ya, dia tidak terdapat dalam daging, jadi kita jepit saja seperti ini. Ketika pinset sudah terjepit, kita jangan tarik ke atas, karena kalau kita tarik ke atas dapat menyebabkan terikutnya daging. Namun kita dorong ke depan, ya. Dan proses pencabutannya harus satu-satu, karena kalau sekali banyak takutnya juga daging akan terikut. Nah, seperti ini. Nah, itu kemudian kita letakkan ke dalam air biar tidak terhambur. Nah, seperti ini sampai ke pangkal perut. Nah, nanti kalau teman-teman sudah lincah dan sudah terlatih, bisa dilakukan dengan secara cepat, ya. Namun di sini di video kali ini saya akan mempraktekkannya secara perlahan biar teman-teman bisa mengikuti. Nah, seperti ini, ya. Nah, kita cabut secara perlahan-lahan. Usahakan jangan ditarik ke atas tapi didorong ke depan atau berlawanan arah, ya. Karena biasanya teman-teman yang pemula ingin langsung cepat selesai tuh. Nah, itu salah. Nah, kalau kita tarik ke atas, terkadang dia seperti ini nih, tulangnya putus. Jadi kita masukkan pinset ke bawah, kemudian kita tarik ke atas. Nah, sudah putus seperti itu, ya. Nah, apabila sudah bersih seperti ini, ya, teman-teman bisa ngecek. Nah, ngeceknya bisa menggunakan jari secara langsung dan bisa menggunakan pinset. Jadi dia diraba dan dirasa. Nah, apabila terjadi kayak ada seperti gundukan kayak begini baru segini, nah, itu berarti masih adanya sisa tulang yang masih menempel pada daging. Nah, ketika sudah bersih di bagian sisi sebelah kiri saya ini, kemudian kita akan mencabut di bagian dalam daging. Hal yang pertama harus kita lakukan, kita ambil pisau, kemudian kita belah. Dimulai dari garis ketiga yang saya sebutkan tadi, ya.
Jadi kita gunakan bagian tajam, kita ikuti, lihat garisnya. Ini ada garis dari sini sampai ke pangkal perut sampai sini. Nah, teman-teman harus hati-hati pada saat membuat garis. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan bagian tajamnya pisau, otomatis kita harus pelan-pelan. Takutnya ketika teman-teman membuat garis itu bisa membuat tulang menjadi putus. Karena kalau tulang sudah putus masuk ke dalam bagian daging itu nanti akan susah ya, seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah membelah itu kelihatan. Nah inilah tulangnya sebanyak 16 tadi tuh. Seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke bagian tengah atau garis kedua. Kita mulai dari pangkal kepala hingga ke bagian tengah perbatasan sesuai dengan yang ini. Nah, jadi kita mulai belah bagian sini, terus kita belah begini, kita belah. Nah, belahnya saya kasih tipsnya lagi teman-teman. Teman-teman cukup dengan menekan pisau ke bawah, jangan digesek-gesekkan seperti ini. Kenapa? Kalau teman-teman gesekkan seperti ini, takutnya bisa merobek permukaan kulit ikan. Nah, ya seperti ini. Nah, ini tulangnya sudah kelihatan. Terus kita belah lagi garis yang pertama. Nah, untuk garis yang pertama ini proses pembeliannya dari pangkal kepala hingga pangkal ekor. Jadi kita bisa mulai dari bawah, bisa juga mulai dari atas. Nah, di sini saya hanya menekan pisau, namun tidak terlalu kuat ya. Yang penting bisa membelah si daging. Nah, ini tulang-tulangnya sudah kelihatan. Oke, ketika kita sudah selesai membuat garisan, kita mulai melakukan pencabutan. Kita mulai dari garis yang ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tulang sudah mulai terlihat. Nah, di sini saya juga memberitahukan kepada teman-teman untuk keberadaan tulang di bagian garis ketiga dan garis pertama, dia itu berada di posisi melintang. Jadi dia posisinya tuh melintang seperti ini. Nah, dan berbeda keberadaan tulang di garis nomor 2 ini. Garis nomor 2 ini tulangnya tidak melintang, namun dia tegak berdiri seperti ini nih. Tulangnya tuh seperti ini. Ini tulang ini. Dia berdiri. Jadi teman-teman harus bisa juga membedakan. Ya. Terus proses pencabutannya gimana? Untuk yang pemula, teman-teman seperti biasa mencabutnya harus satu-satu. Ya. Jadi teman-teman jangan takut dengan wah tulang bandang itu banyak, cabutnya ribet. Nah, mulainya dari situ nih. Harus dilakukan secara perlahan-lahan biar nanti teman-teman bisa terlatih. Nah, proses percabutannya gimana? Teman-teman masukkan salah satu ujung pinset ke dalam daging. Nah, kalau teman-teman angkat ke atas ya secara perlahan, teman-teman pasti bisa merasakan bahwasanya pinset ini tertahan oleh tulang. Nah, ketika sudah tertahan oleh tulang, teman-teman bisa menjepit, kemudian keluarkan salah satu tulang dari daging dan tarik secara pelan-pelan ke atas. Nah, seperti ini. Kelihatan kan tulangnya? Nah, habis itu taruh di air, kemudian cabut lagi, taruh di air. Nah, kemudian cabut lagi, tarik. Ya. Cabut salah satunya baru tarik. Cabut lagi salah satunya baru tarik. Ya, lakukan seperti ini sampai habis ya. Teman-teman juga bisa kalau masih pemula bisa sambil menghitung, sambil mencabut, sambil menghitung. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan susah dalam menarik tulangnya ketika salah satunya sudah keluar, teman-teman bisa melakukan dengan cara ditarik ke arah ke belakang atau secara berlawanan dengan cara jempol ini menahan dagingnya ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak menahan seperti itu, takutnya nanti akan mengambil daging sehingga daging ikan nanti akan cacat dan jelek. Tuh seperti ini. Jadi dia ditarik seperti itu. Intinya teman-teman harus mengeluarkan salah satu tulang di bagian sisi lainnya
agar lebih mempermudah ketika teman-teman menariknya. Nah, untuk tulang bagian ekor ini dia memang agak sulit. Kenapa? Karena tulang di bagian ekor ini, terutama di garis ketiga, dia semakin menuju ke pangkal ekor, dia semakin berada pada di bawah posisi daging atau rata dengan kulit, sehingga memang agak sulit. Jadi memang harus diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pencabutnya biar daging tidak banyak terbuang. Nah, seperti ini nih. Ini kalau kita tidak hati-hati, nanti dagingnya banyak ikut di ke tulangnya. Jadi harus hati-hati. Nah, tarik ke belakang, dapat, tarik ke belakang, dapat, tarik ke belakang. Nah, ya seperti itu. Nah, apabila teman-teman sudah merasa bahwasannya ini sudah bersih, silakan lakukan pengecekan sama seperti yang di tahap sebelumnya. Teman-teman tinggal meraba dengan menggunakan pinset. Kalau sudah tidak, nah contohnya seperti ini nih. Nah, ini masih terjadi adanya gundukan, berarti secara otomatis di situ masih terdapat tulang yang masih menempel. Nah, betul kan? Nah, seperti ini. Dan satu teman-teman, pada saat teman-teman sudah mencabut tulang, usahakan dibuang ke dalam mangkok yang berisi air ini. Kenapa? Karena kalau masih terdapat tulang yang menempel di sini, nanti proses pencabutannya tidak akan maksimal karena terhalang oleh tulang. Nah, lihat, ini sudah sangat rapi sekali seperti sedia kala. Nah, terus kita lanjut masuk ke garis nomor 2. Nah, garis nomor 2 ini kita mulai dari pangkal kepala. Karena tadi garisnya posisi tulang ini tidak melintang dan berdiri, tinggal kita masukkan salah satu pinset ini ke sisi masing-masing tulang dan kemudian kita tarik. Nah, untuk garis kedua ini mungkin lebih mudah dalam hal proses pencabutannya. Nah, dia cabut sampai ke tengah saja. Jadi untuk teman-teman, untuk di garis kedua ini mulai tengah sampai di belakang, kalau teman-teman melihat seperti ini bukan tulang. Ini adalah urat dari si ikan, ya, karena dia bersifat lembek. Memang posisinya hampir sama berdiri seperti tulang, namun ini bukan tulang. Ini adalah urat dari si ikan. Untuk tahap selanjutnya itu kita masuk ke garis pertama. Nah, di sini yang lumayan banyak nih teman-teman tulangnya. Kalau teman-teman tidak hati-hati dalam hal proses mencabut, bisa merusak daging ikan. Nah, kita mulai dari pangkal kepala. Nah, kita masukkan salah satu pinset ke bagian bawah si daging. Kemudian kita jepit menggunakan pinset. Nah, nanti akan ada bunyi dari pinset kalau pinset sudah benar-benar terjepit. Nah, setelah itu jempol kanan ini, jempol kiri saya itu menekan daging yang berada dekat dengan pinset. Ya, seperti ini teman-teman. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti pinset ini kita putar, daging di sini itu tidak terikut dan tidak akan hancur. Nah, kita lihat. Kita putar pinset searah jarum jam secara perlahan. Otomatis tulang yang terjepit oleh pinset akan ikut terputar dan terlepas dari daging. Nah, bagaimana mengetahui bagaimana si tulang sudah terlepas? Ketika kita memutar si pinset ini, pinset tidak akan terasa tertahan lagi, dia akan terputar secara los. Nah, ketika itu berarti otomatis si tulang sudah terlepas. Nah, ini adalah tulang yang menempel pada si pinset. Seperti ini nih kawan-kawan. Kemudian kita lepas pengaitnya pinset. Nah, kita lanjut ke pencabutan selanjutnya. Nah, ini karena dia berada di bawah daging, otomatis kita harus mencabutnya dengan pinset dengan cara memasukkan salah satu pinset ke bagian bawah daging dan kita jepit dengan tanda bunyi dari pinset. Nah, kemudian sama seperti tadi, jempol dan jari kita menahan sisi dagingnya agar tidak terikut pada saat proses pemutaran pinset. Nah, seperti ini kawan-kawan, kita tahan, putar. Apabila sudah merasa los, tarik. Nah, di sini masih banyak yang terikut karena tadi tidak terjangkau oleh
jari saya ya, sedangkan ini yang terjangkau tidak akan terikut dagingnya. Namun teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi ya. Seperti ini nih, ikan sudah mulai lecet. Nah, kita putar lagi, tarik. Usahakan teman-teman dalam memegang daging ini jangan menggunakan tenaga yang berlebih ya, takutnya nanti ikannya bisa rusak. Jadi dipegang sesuai dengan hati nurani saja. Nah tuh, kalau kita pegangnya dengan benar, tidak ada daging yang ikut tertempel dari tulang. Nah, kalau kalian masih dalam tahap pemula, kalian bisa mencabutnya secara satu-satu begini. Tarik, ya kan, apabila tulang sudah dijepit oleh pinset, keluarkan salah satu tulangnya. Nah, apabila salah satu tulang sudah keluar, jempol yang sebelah kiri kita ini memegang tulang di sebelah kanannya agar tidak terikut daging lagi yang menempel pada tulang. Tapi kalau teman-teman sudah mahir, tinggal memasukkan pinset ini aja ke bagian bawah daging. Setelah itu jepit, tahan menggunakan jempol dan putar arah jarum jam pinsetnya dan tarik. Si tulang sudah banyak yang terikut. Kita lakukan sekali lagi sampai menuju ke bagian pangkal ekor. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kita bersihkan. Nah, untuk yang pangkal ekor ini kita mencabut yang berbeda karena dia sudah sangat rapat sekali. Jadi tidak ada celah untuk memasukkan salah satu sisi pinset. Jadi kita cabutnya dengan cara mencabut dari atas. Kita jepit, baru tarik ke belakang. Jepit, tarik ke belakang. Jepit. Jepit, tarik ke belakang. Kita jepit, tarik ke belakang. Jepit, tarik ke belakang. Jepit lagi, tarik ke belakang. Nah, selanjutnya tahap pengecekan. Kita cek lagi kawan-kawan, apakah masih ada tulang yang tertinggal atau masih ada. Nah, kalau sudah teman-teman merasa sudah selesai, selanjutnya kita rapikan daging ya, proses perapian kita rapikan seperti semula. Nah, memang kalau teman-teman bagi khusus yang pemula tidak akan serapi ini, mungkin ada sedikit kehancuran, namun dari situlah kita bisa belajar bagaimana tahap proses pencabutan tulang ini ya. Jadi ini adalah salah satu proses yang kita lakukan pada tahap sebelah sisi dari si tulang ikan bandeng ini dengan jumlah tulang sebesar 82 tulang. Nah, jadi kurang lebih jumlah tulang ini sama seperti tulang di sebelah sisi ini ya. Jadi kita lanjut proses pencabutannya.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Baik teman-teman, jadi ini adalah proses ikan bandeng yang sudah tercabut tulangnya. Jadi memang kalau teman-teman yang sudah ahli, nanti hasilnya akan seperti ini ya, sangat rapi sekali. Karena ini memang saya sudah terbiasa dalam hal proses pencabutan tulang. Namun bagi teman-teman yang masih dalam tahap pemula dan ingin belajar, saya sarankan tetap melakukan yang terbaik dengan cara selalu rutin dalam hal mencabut tulang bandeng dan menghafal di mana sih letak-letak dari posisi tulangnya. Nah, karena tipsnya hanya seperti itu. Jadi kita harus lebih rutin, kalau boleh ya sehari bisa sampai 3 ekor lah dicabut. Ya, nanti makin lama teman-teman pasti akan ahli dalam hal proses pencabutan tulang, sehingga pada saat pencabutan tulang bandeng ini kondisi akhir atau produk akhir dari si bandeng ini akan tetap rapi seperti ini dan bisa teman-teman jadikan usaha, baik itu dijual secara rumah tangga maupun secara pasaran ya, seperti itu. Jadi tahap selanjutnya ini teman-teman bisa dicuci lagi ya, kalau merasa memang masih kurang bersih ditinggal dicuci lagi, kemudian bisa langsung dikonsumsi dengan cara digoreng, dibakar, atau teman-teman bisa menyimpannya ke dalam freezer di dalam frozen. Nah, jadi pada saat teman-teman mau menyimpannya, usahakan jangan ditumpuk-tumpuk seperti ini teman-teman ya. Kalau boleh masukin ke dalam plastik ya, dengan posisi seperti posisi fillet seperti ini ya, plastik-plastik yang seukuran ikan ini. Kemudian setelah masukin dalam plastik, baru teman-teman lipat seperti ini. Tujuannya kenapa? Karena pada saat ikan ini nanti beku, takutnya nanti dari daging ini ke daging yang ini itu nanti akan menempel. Jadi pada saat proses defrost atau pelunakan daging atau apa namanya nih, atau pada saat pelelehan nanti si daging ikan ini tidak rusak. Jadi kalau teman-teman langsung di dalam plastik, kemudian masing-masing dari daging ini tertutup plastik dan dilipat secara seperti ini, baru teman-teman bisa masukkan ke dalam freezer, biar nantinya pada saat di defrost atau dilelehkan itu akan kembali semula seperti ini. Kita contohkan, satu ambil plastik dah. Oke. Jadi teman-teman saya contohkan seperti ini. Jadi teman-teman silakan menyiapkan satu buah plastik, kemudian masukin ke dalam seperti ini dengan kondisi tetap seperti ini ya. Nah, setelah itu baru teman-teman lipat. Nah, sehingga posisi daging ikan ini tetap berada di bawah plastik dan tidak menyentuh antara satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu silakan teman bekukan dalam kondisi seperti ini, biar pada saat di defrost, ditowing atau dilelehkan, si ikan nanti akan lebih mudah dibuka kembali seperti ini ya. Oke. Sip. Oh ya teman-teman, mungkin cukup sekian informasi dari saya mengenai bagaimana sih tutorial proses cara mencabut tulang bandeng seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya dari tutorial yang saya sajikan seperti ini. Namun bila teman-teman memiliki kendala dan ingin yang ditanyakan, silahkan nanti tinggalkan komentar di video saya ya, dan tetap selalu mendukung channel kami ya dengan cara like, komen, dan tentunya men-share video kami
Dan bagi teman-teman penonton pendatang baru, silakan tinggalkan jejak di video kami dengan cara klik subscribe biar di channel kami selalu bisa berkembang dan kami bisa memberikan informasi-informasi terbaik kepada teman-teman semua, yang bagi teman-teman yang ingin membutuhkannya. Ya, sekali lagi jika ingin ada yang mau ditanyakan, silakan langsung komentari apa yang ingin teman-teman pertanyakan. Insya Allah nanti kami akan segera dengan cepat merespon apa-apa yang teman-teman butuhkan. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.